Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Yusuf. Baik, pada pembelajaran kali ini atau pada video kali ini kita akan bahas tentang himpunan. Himpunan yang akan kita pelajari, pengertian himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner. Nanti ada irisan, gabungan, dan selisih. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung materi yang pertama. Apa sih himpunan? Kalau kalian masuk ke ruang kelas, ada banyak benda-benda yang bisa kalian amati. Ada kursi, meja, dan seterusnya. Atau di pojok, misalnya ada rak tempat buku atau rak tempat Quran. Nah, kalau kalian kelasnya masih kelas yang lama, kursi mejanya masih terbuat dari kayu ya. Oke, tidak masalah, yang penting belajar tetap semangat. Oke. Kalau kita amati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, maka ada misalnya kumpulan Al-Quran yang ada di rak kelas. Nah, jelas ya, mana yang Quran, mana yang bukan. Nah, ini berarti kita bisa katakan ini sebagai ya nanti ya himpunan. Kemudian berikutnya kumpulan buku bacaan yang menarik. Kumpulan meja di kelas 7B misalnya ada satu kelas. Atau kumpulan kursi yang bagus. Nah, dari keempat kalimat ini mari kita uraikan satu persatu. Ya, kumpulan Al-Quran yang ada di rak kelas, misalnya ini ya, di rak kelas ini. Nah, ini ada Quran, jelas ya, mana yang Quran, mana yang bukan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kumpulan Al-Quran yang ada di rak kelas itu termasuk himpunan. Kumpulan buku bacaan yang menarik. Ya, misalnya ini ada apa itu? Saintspedia, ada antariksa mana? Yang menarik itu yang mana? Apa yang komik, apa ini? Nah, masing-masing orang beda. Ya, berarti belum bisa dikatakan sebagai himpunan ya. Jadi harus jelas. Yang menarik itu beda-beda versi. Oke. Lanjut ke yang ketiga, kumpulan meja di kelas 7B. Ya, jelas lah, misal ini meja, ini meja, ini meja. Meja, ya, jelas. Asal kalian paham apa itu meja, berarti kalian tahu. Kumpulan kursi yang bagus. Kursi yang bagus itu seperti apa? Yang mahal harganya atau yang bentuknya unik. Ya, ini juga jelas. Ini bukan himpunan. Oke ya. Oke, apa sih himpunan? Nah, tadi kan sudah disinggung sama Bapak ya. Jadi harus jelas anggotanya. Yang pertama kumpulan atau kumpulan benda atau objek. Berarti lebih dari satu ya. Misalnya meja objeknya, berarti ada beberapa meja di situ. Kursi objeknya, berarti ada beberapa kursi. Yang kedua, itu memiliki sifat atau ciri yang jelas. Oh, meja itu seperti ini loh, kursi itu seperti ini, buku itu seperti itu bentuknya, jelas. Jadi semua orang punya persepsi yang sama. Oh, yang ini buku, yang ini meja. Meja berarti bukan buku. Nah, itu jelas. Artinya persepsinya jelas semuanya. Oke ya. Jadi harus berupa kumpulan dan harus jelas pengertiannya. Cara menyajikan itu tadi ya, himpunan itu ditulis dengan huruf besar sama himpunannya. Nah, kemudian dibatasi anggota-anggotanya dengan kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal ya, kurawal. Oke, dan masing-masing anggotanya diakan dengan tanda koma. Ya, paham sampai sini? Alhamdulillah paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini berarti kita sajikan dengan cara mendaftar anggotanya. Kenapa di daftar anggotanya ini disebutkan anggotanya satu persatu? Oke, yang kedua, nah dari anggota kursi, meja, buku, lemari itu kita bisa ditampilkan dengan deskripsi atau kata-kata. Apa berarti? Benda yang ada di dalam kelas. Nah, itu kalimatnya, deskripsinya ya, atau penjelasannya. Nah, berarti himpunan B, oke, sambil Bapak tunjuk. Jadi himpunan B anggotanya adalah benda yang ada di dalam kelas. Kalau suruh menyebutkan jelas. Oh, ada meja, ada kursi, ada buku, ada lemarinya. Nah, itu jelas ya. Berikutnya. Nah, yang ketiga menyajikannya dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada simbol khusus yang harus diperhatikan di sini.
Apa simbolnya? Nih, selain kurung karena deskripsi, gimana? Ya kita lihat. Oh, ini bilangan apa sih? Ini bilangan ganjil. Jadi 3, 5, 7, 9 itu bilangan ganjil. Kan bilangan ganjil itu banyak. Nah, ini hanya 4. Berarti yang disebutkan ada batasnya. Misalnya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, jadi kalau kita itu misalnya kita misalkan anggotanya itu Y tadi ya, biar sama. Siapa Y itu? Y adalah bilangan ganjil. Kita tulis dulu nggak apa-apa. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, ini sudah betul caranya. Tapi kalau mau dipercantik lagi penulisannya, boleh. Misalnya itu anggotanya Y. Y itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini kan batasnya lebih dari 1, berarti satunya kurang dari Y-nya kita taruh tengah. Nah, kurang dari 10. Oke, kemudian kita kasih contoh. Misal ada 3 himpunan. Himpunan A anggotanya delman, becak, mobil, bus, kereta api, kapal, pesawat. Ada himpunan B yang anggotanya bus, mobil, kereta api, pesawat, kapal. Dan juga anggota himpunan C anggotanya becak, delman, kapal, kereta api, dan bus. Nah, pasti sudah terbaca tuh. Oh, anggota himpunan B itu anggotanya semuanya ada di A. Nah, berarti kita sebut nih. Kita tunjukkan ya. Bus ini ya. Di sini juga ada bus, mobil, di sini ada mobil, kereta api. Di sini juga ada kereta api, pesawat. Di sini juga ada pesawat. Kapal. Pesawat ini ya, sorry. Ini kapal, berarti ini kapal. Jadi ternyata semua anggota B itu ada di anggota A. Berarti dikatakan B adalah himpunan bagian dari A. Oke. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan B itu ada himpunan A. Kita lihat yang C. C juga himpunan bagian dari A. Kenapa? Kita lihatkan lagi. Beta. Nah, anggota C-nya beta. Di sini ada beta. Delman. Kapal, di sini juga ada kapal. Kereta api, di sini di A juga ada kereta api. Bus, di sini juga ada bus. Jadi semua anggota D itu ada di himpunan A. Berarti bisa kita simpulkan, nah ini C juga adalah himpunan bagian dari A. Jadi dituliskan himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Oke, paham ya? Jadi ulang lagi kalau belum paham. Misalnya ada pernyataan berikut, manakah yang benar? Nah, yang A, sapi, kerbau, rusa, kambing. Itu merupakan himpunan bagian dari hewan pemakan. Betul nggak? Kita cek satu-satu. Nah, sapi makan rumput? Iya. Kerbau makan rumput? Iya. Rusa makan rumput? Iya. Kambing makan rumput? Iya. Semua yang disebut di sini masuk hewan pemakan rumput. Berarti hewan pemakan rumput yang lain ada juga dong? Ada. Berarti yang ini yang lebih banyak anggotanya ya. Oke, kita lanjut. Persegi, jajar ganja, trapesium merupakan segi 4, betul? Persegi, sisinya ada 4, ya kan? Jajar ganja juga ada 4, trapesium juga ada. Dan sini juga betul ya. Ya, merupakan yang ini himpunan bagian dari. Oke, lanjut. Harimau, ayam, singa, elang merupakan hewan berkaki 2. Betul nggak ini? Nah, kita cek aja. Harimau kakinya berapa? 4. Ayam kakinya berapa? Singa 4. Elang 2. Nah, berarti ini nggak seragam. 4. Kita bisa katakan yang ini himpunan bagian dari hewan berkaki 2 karena ada yang punya kaki 4. Tuh ya, paham ya? Jadi supaya jadi himpunan bagian gimana ya? Harimaunya diganti di hewan yang berkaki 2. Oke,
Kita lanjut. Bilangan prima itu himpunan bagian dari bilangan ganjil. Ya, kita tinggal tulis saja. Kita tulis bilangan prima itu 5 dan 7 9 betul. Ya. Nah, sekarang kan bilangan ganjil mulai dari berapa? 1 3 5 7 9 11 dan seterusnya. Oke, kita lihat apakah semua anggota yang 5 tadi masuk di sini. Kita cek satu-satu. Oke, 2 ada di sini nggak? Oh, tidak. Walaupun 3, 5, 11 ada di sini. Ini pernyataan yang tidak benar. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kita 1 2 4 8 dan Q faktor dari 32. Nah, langkah pengerjaannya harus didata dulu. Ini kan dengan di daftar anggotanya. Ini kita juga daftar anggotanya. Berapa faktor dari 32? Yang habis membagi 32 itu 1 2 kemudian 4 8 kemudian 16 dan 32 sendiri kan. Oke, kita lihat apakah 1 ada di sini? Ada, juga ada, 8 juga ada. Jadi pernyataan sebenarnya benar. Oke, paham ya? A merupakan himpunan semesta dari B dan C. Nah, itu kesimpulannya ya. Kenapa? Karena semua tadi ya, kebalikannya berarti. Yang ada di B dan C itu ada di A. Berarti A itu paling banyak anggotanya. Gitu ya. Yang mudah diingat, A itu berarti paling banyak anggotanya. Atau semuanya ada di himpunan A itu. Oke. Kita lanjut. Contoh. Sebutkan himpunan semesta yang mungkin untuk A, I, U, E, O. Nah, kira-kira apa nih? A, I, U, E itu ya bisa kita sebagai huruf abjad, boleh kan? Iya, karena A, I, U, E itu termasuk huruf abjad kan? Boleh. Kemudian atau kita sebutkan anggotanya, misalnya A, B, C, I, U, E, O, K. Nah, ini kan anggotanya lebih banyak dari yang dibicarakan. Oke ya? Bisa. Oke. Lanjut. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Sabtu. Kira-kira apa anggota semestanya? Oh, boleh. Nama hari. Ya, ada. Nama hari dalam sepekan. Boleh. Ya. Boleh nggak Pak yang lain? Boleh. Misalnya nama hari yang diawali dengan huruf S. Boleh. Dan seterusnya ya. Yang penting semua anggota ini ada di semesta ini. Lanjut. Jawa, Sulawesi, Sumatera, Lombok. Kira-kira apa semestanya? Ah, betul. Ya, nama-nama pulau di Indonesia. Itu sudah mewakili itu berarti semesta. Atau nama pulau di dunia. Nah, lebih banyak lagi berarti semestanya ya. Dan himpunan R anggotanya 1 2 3 4 5. Kira-kira apa yang bisa jadi semesta? Ah, boleh. Bilangan asli boleh, bilangan cacah boleh, bilangan bulat boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ya bilangan misalnya genap, nggak boleh ini. Kenapa? Ya karena ada 5 bisa masuk. Atau bilangan ganjil nggak boleh juga karena ada 2 di situ, ada 2 dan 4 juga boleh ya, nggak boleh ya. Oke, paham? Oke, lanjut. Rimas, balok, kerucut, tabung, kira-kira semestanya apa? Ya betul, bangun ruang ya, bangun ruang. Oke, sip. Kita lanjut. Yang berikutnya himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Nah, kalau Pakis misalnya punya ini apa nih, tempat pensil ya, ada isinya nggak itu? Nggak ada kan? Tapi dia tempatnya ada kan? Nah, itu namanya
ada tempatnya tapi isinya nggak ada, berarti dia himpunan kosong ya. Kosong ya. Jadi misal himpunan R adalah himpunan A tulis pada wadah di samping, ya berarti himpunan R-nya nggak ada anggotanya maksudnya. Kalau himpunannya ada ya. Jadi R adalah himpunan kosong. Gimana cara nuliskan? Ya seperti ini ya. Kurung kulawal saja atau 0 dicoret. Tapi nggak boleh dua-duanya ya. Nggak boleh kurung kurawal kemudian dalamnya dicoret. Nah ini salah ya. Ini salah, nggak boleh. Jadi yang betul ini dan ini. Paham? Oke, paham Pak. Oke, lanjut. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan apa? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Soalnya himpunan siswa SMP yang tingginya 5 meter, ada nggak? Nggak ada ya. Wah, kalau ada, itu masuk ke sektor muri ya. Oke. Atau himpunan SMP yang berangkat ke sekolah, himpunan siswa SMP yang berangkat ke sekolah pakai helikopter. Kebetulan di SMP kosong nggak ada. Nah kalau ada berarti jadi bukan himpunan kosong. Lanjut kita lihat contohnya. Contoh yang A, visi Yayasan Al-Kausar yang diawali huruf K. Nah kita harus tahu dulu visi Yayasan Al-Kausar itu apa sih? Ada nggak yang diawali dengan huruf K? Diawali huruf U, yang I. Jadi himpunan kosong. Oke ya, karena nggak ada huruf K. Oke, paham? Lanjut. J adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, berarti harus kita data dulu. Ada nggak sih bilangan asli yang kurang dari 1 itu? Bilangan asli kan mulainya dari 1. 1, 2, 3, kan? 4, 5, 6, seterusnya kan? Ada nggak yang kurang dari 1? Nggak ada. Berarti ini juga himpunan kosong ya. Atau kita tulis ya. Oke, lanjut. Nama planet tata surya yang diakhiri huruf I. Yuk kita data dulu. Sambil belajar IPA berarti ya. Nah, yang diakhiri huruf I. Sudah ketahuan. Bumi ya. Berarti ini bukan himpunan kosong. Yang terakhir hubungan antar himpunan. Irisan gabungan komplement. Misal ada 3 himpunan begini. Nah, irisan itu apa sih Pak? Irisan itu yang sama. Soalnya B, nah ini lambang irisan begini ya. B irisan C. B irisan C itu yang sama. Yang mana yang sama? Kita lihat. Bus ya, ada di sini bus. Berarti ini bus. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Oh, yang lain beda semua ya. Nah itu namanya irisan. Nah kalau gabungan komplement itu berarti yang komplement berarti yang bukan anggota P. Yang mana? Dia masuk semesta. Bus, mobil, berarti selain bus, mobil, kereta api, pesawat, kapal, apa? Delman, beca, apa lagi komplemennya? Kemudian kalau yang C komplement ya berarti selain beca, delman, kapal, kereta, bus, berarti apa? Mobil. Kita lanjut. Anggota B yang tidak ada di C tadi apa yang nggak ada di C? Mobil ya. Kereta api ada, pesawat ada, kapal ada, bus ada. Berarti B dikurang C itu ya mobil. Nah, kalau kebalikannya C dikurang B berarti anggota C yang nggak ada di B apa? Beca sama delman. Baik, demikian pertemuan untuk pembahasan tentang himpunan. Apabila ada manfaatnya, silakan diambil. Jangan lupa yang belum subscribe. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.